saksikan penampilan pidato. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi bani abadillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifa. Kepada keluarga dalam yang saya hormati, dan kepada dewan juri dan para panitia yang saya hormati, dan tak lupa kepada semua yang hadir yang berbahagia. Sahabat Nuhifa tercinta, ada yang perlu diperbaiki tentang cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama cerita tentang ekonomi beliau. Umat muslim banyak yang menisbatkan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok nabi yang miskin. Ketika kita semua yang ada di sini ditanya, bagaimana keadaan keuangan Nabi? Pasti di benak kita terbesit bahwa Nabi adalah sosok yang punya uang sedikit, bahkan makan pun sulit. Dampak buruknya, ketika cerita itu menyebar luas, banyak kaum muslimin yang malas berusaha dan banyak kaum muslimin yang malas bekerja. Lalu mengatakan bahwa punya uang sedikit adalah ajaran Nabi, tidak punya uang adalah sebuah kezuhudan. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Bagaimana mungkin cerita-cerita Nabi yang salah yang mengatakan Nabi itu miskin bisa menyebar luas? Padahal yang benar, Nabi adalah sosok pribadi yang sangat kaya. Sahabat Nuhifa tercinta, banyak bukti yang menjelaskan tentang kekayaan Nabi. Seperti yang termaktub dalam kitab Amwalun Nabi, bahwa harta yang dimiliki Nabi sangat banyak. Yang pertama, Nabi Muhammad memiliki 5.725 unta. Yang kedua, Nabi Muhammad memiliki 10.640 kambing. Yang ketiga, Nabi Muhammad memiliki uang dinar sebanyak 11.000 dinar. Yang keempat, Nabi Muhammad memiliki baju besi sebanyak 300 baju besi, dan masih banyak harta yang lainnya. Sehingga ketika ditotal secara keseluruhan, nominalnya mencapai 1.216.343 juta rupiah. Masya Allah, begitu banyak harta yang dimiliki Nabi. Apa kita masih percaya bahwa Nabi adalah sosok Nabi yang miskin? Sahabat Nuhifa tercinta, lantas timbul pertanyaan, dari mana uang sebanyak itu Nabi peroleh? Yang pertama, berdagang. Nabi itu pedagang ulung. Di kitab Tarikhun Nabi dijelaskan
bahwa Nabi sudah belajar berdagang bersama pamannya sejak umur 9 tahun dan pada akhirnya menjadi pedagang profesional di umur 25 tahun. Di umur 25 tahun tersebut, Nabi diminta khusus oleh Sayyidatina Khadijah untuk menjualkan dagangannya. Karena sudah menyebar bahwa Nabi adalah sosok pribadi yang sangat mahir dan terpercaya dalam berdagang, dan upah yang didapat Nabi sekali dagang bisa mencapai 4 unta. Yang kedua, bisnis Rasulullah yang kedua adalah mengembalakan kambing. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Apakah engkau mengembala kambing ya Rasul?" Nabi menjawab, "Na'am, kuntu ar'a ala qarari tola ahli Makkah." Ya, aku pun pernah mengembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kirot. Yang ketiga, penghasilan Rasulullah yang ketiga adalah hasil Rasulullah berperang dan bagian Nabi terhadap perampasan perang. Contoh saja perang Bani Sulaim. Dari satu peperangan itu saja pasukan muslimin bisa mendapat hasil rampasan perang sebanyak 500 unta. Itu masih satu contoh dan tersisa 21 peperangan yang belum dijelaskan. Sahabat Nuhifah tercinta, mulai saat ini ayo kita gaungkan, ayo kita sebarkan bahwa junjungan kita, Nabi tercinta kita adalah utusan Allah yang kaya. Kita sebagai umat Nabi, ayo kita luruskan cerita-cerita yang merendahkan derajat Nabi dan mengatakan Nabi itu miskin. Karena Nabi tidak miskin, tapi Nabi adalah sosok Nabi yang kaya dengan gaya hidup yang sederhana. Sahabat Nuhifah tercinta, Nabi kaya adalah Nabi kita, maka jangan malas-malas berusaha dan bekerja. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah.